Shalom. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi hari Selasa tanggal 6 Mei tahun 2025. Dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur atas kasih Tuhan. Hari ini kita boleh hidup sehat dan kuat, itu semua karena anugerahnya bagi kita. Mengawali seluruh aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Kalau kami boleh hidup, kami boleh mengalami kesehatan dan kekuatan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu yang kami boleh alami dalam hidup ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan di pagi ini kami merindukan suara Tuhan, firman kebenaran-Mu menyapa kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyadari segala kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu Bapa, layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi pedoman dan penuntun kami dalam menjalani kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkati wadah, ruang dan waktu yang kami gunakan saat ini. Kiranya semuanya boleh berlangsung untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya akan membacakan. Inilah firman Tuhan yang datang kepada kita sekalian. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya, Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberikan pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati.
Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Amin, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita dituntun dalam satu tema, memberitakan Kristus di tengah ancaman. Jemaat Tuhan, setiap orang percaya dipanggil oleh Allah tidak hanya menikmati Injil damai sejahtera dari Allah, melainkan juga diberi amanat untuk memberitakan Injil yang telah diterimanya. Jadi tidak hanya untuk menikmati Injil itu, tetapi juga untuk memberitakan Injil yang telah kita terima. Memberitakan Kristus di tengah situasi yang aman dan tenang atau tanpa resiko adalah sesuatu yang normal. Namun jika kita memberitakan Kristus di tengah situasi yang sulit, maka itu merupakan sebuah tantangan yang tidak gampang. Jemaat kekasih Tuhan, tantangan memberitakan Kristus yang bangkit di tengah situasi yang sulit atau terancam, inilah yang dikisahkan pada perikop yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kondisi yang sulit atau terancam tidak menyurutkan semangat dan nyali Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Justru momen yang dialaminya ketika ia diperhadapkan kepada Herodes Agripa I untuk melakukan pembelaan diri dimanfaatkannya untuk memberitakan Injil. Di hadapan Herodes Agripa I, Rasul Paulus menyebutkan bahwa ia memiliki masa lalu yang kejam terhadap orang kudus dan mengharapkan mereka semua dihukum mati. Ia pun dengan jujur mengakui bahwa ia seringkali menyiksa orang Kristen di rumah ibadat dan berharap dengan tindakannya tersebut akan menyebabkan orang Kristen menyangkal imannya. Namun justru sebaliknya yang terjadi. Rasul Paulus yang tadinya menganiaya orang Kristen bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Perjumpaannya dengan Yesus dalam peristiwa di Damsyik mengubah tujuan hidupnya dengan meyakini Kristus yang bangkit itu sebagai kegenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, jemaat kekasih Tuhan? Ancaman yang terjadi bagi orang percaya semestinya tidak membuat kita kecut dan tawar hati. Seringkali Allah mengizinkan ancaman atau tantangan dalam hidup kita sebagai peluang untuk memberitakan Kristus yang bangkit, agar mereka pun mengetahui bahwa keselamatan sejati hanya ada di dalam Kristus. Karena itu mari jemaat kekasih Tuhan, dalam berbagai situasi dan kondisi, baik suka ataupun senang, mari tetap memberitakan Injil Kristus, memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit, agar semakin banyak orang yang mengetahui bahwa keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Kristus. Selamat berkarya, selamat memberitakan Injil, jemaat kekasih Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Terpujilah namanya, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat dan permohonan kita kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami boleh baca dan kami boleh renungkan bersama. Tuntunlah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami pakai senantiasa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu.
Bapa di sorga, bersyukur untuk segenap anggota jemaat yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa menuntun, menopang dan memeliharakan kehidupan mereka. Umur panjang, sehat dan kuat, kami mohon Tuhan menyertakan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segenap anggota jemaat yang boleh menikmati sukacita dalam kehidupan keluarga masing-masing. Berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sembuh dari sakit, keberhasilan, bahkan setiap hal yang boleh kami nikmati dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Itu semua berasal daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menggunakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing untuk kebutuhan hidup kami dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami doakan para orang tua kami lanjut usia, peliharakan kehidupan mereka Tuhan, dalam masa-masa indah, menikmati waktu bersama dengan Tuhan, bersama dengan anak-anak dan cucu. Kami mohon Tuhan memeliharakan mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan dari hari ke hari. Kami doakan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak ataupun cucu kami yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, dan sementara berobat jalan. Tuhan, kami mohon Tuhan menyembuhkan dan memulihkan kondisi mereka. Biarlah Tuhan setiap hal yang dibutuhkan dalam proses pemulihan Tuhan memberkati. Bapa di sorga, kami doakan persiapan perayaan Paskah PPKT Jemaat Silo Campagaya. Biarlah Tuhan menolong sehingga semuanya boleh dipersiapkan dengan baik dan kegiatan retret Paskah ini boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau pakai dalam pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat kami di sini. Pendeta, majelis gereja, para pengurus OIG, para pengerja gereja, biarlah Tuhan senantiasa melayani Tuhan dengan penuh sukacita, menyatakan kebersamaan dan kesehatian dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kami, sehingga melalui para hamba-hamba-Mu Tuhan, kehidupan jemaat Silo Campagaya boleh bertumbuh semakin akrab dengan Tuhan, senantiasa hadir cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat kami ini. Terima kasih Bapa. Kami doakan bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya berkenan memelihara para pemerintah bangsa dan negara kami. Ini kami Tuhan yang datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Dengarkanlah doa kami sampaikan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam santapan rohani kita. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh firman Tuhan. Selamat menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.